Image yang kencangnya itu tegas, galak, terganggu tidak dengan image itu? Atau memang ya biarkanlah orang menilai galak asal kerjaan beres? Ya, kalau saya sih dari dulu berpolitik, saya tidak peduli orang suka atau tidak suka. Saya cuma kadang kalau Anda tidak suka sama saya, ya jangan pilih saya lagi. Sederhana. Sesimpel itu? Iya. Ada yang marah-marah kan, saya kemarin datang marah-marah karena kita melakukan sesuatu yang tidak dia suka. Dia bilang, saya menyesal memilih Anda. Saya bilang, ya sudah terlanjur, mau nyesal gimana lagi kan? Sudah terlanjur. Pokoknya kita tidak akan lagi pilih Bapak lagi. Ya saya sumpah kan, ya udah nggak apa-apa, sumpah 7 turunan nggak usah pilih lagi deh. Kenapa dia bisa begitu marah? Kita tidak mungkin taat kepada konstituen melanggar konstitusi. Kalau kita taat kepada konstituen A, tentu dia pilih kita. Lalu ada konstituen B, kita pilih lagi. Terus kalau A sama B mempunyai kepentingan yang berbeda, lalu Anda mau milih yang mana? Jadi lebih baik kita taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Ya tidak mau tahu, lurus Tepuk tangan aja. dong, taat konstitusi bukan konstituen. Ya itu aja. Padahal tapi terkadang tidak semudah itu. Dalam politik, apalagi politik saat ini, semua orang punya kepentingan dan semua orang ingin agar kepentingannya yang didahulukan. Apalagi kalau kita tahu Kementerian BUMN itu kementerian yang paling seksi karena mengelola dana triliunan rupiah. Belum lagi kalau dilirik-lirik politisi di DPR. Kita ingat beberapa kali Pak Dahlan pernah berantem sama orang DPR karena urusan ini. Seberapa sulit Anda berusaha memisahkan dan berusaha untuk stay the course atau betul-betul pada jalurnya kalau godaannya sedemikian besar? Saya kira sama dengan Pak Ahok, Pak Mahfud, bahwa yang penting kan kita konsisten. Karena begini ya, saya pernah menghadapi persoalan seperti ini. Kadang-kadang kita kasihan juga dengan orang, dengan apakah pejabat tinggi, apakah anggota DPR yang datang, ini sudah mau lebaran, kita perlu dibantu. Kadang-kadang kita juga kasihan. Apalagi saya merasa lebih punya uang dibanding dia misalnya. Nah, tapi saya punya pikiran begini. Kalau ini kita kasih, katakanlah kita kasih 10 juta. Ini gak selesai. Pertama, dia akan punya pikiran begini. Kalau Pak Dahlan ngasih saya 10 juta, berarti Pak Dahlan dapat berapa ya? Begitu. Pikiran itu yang saya tidak mau. Begitu. Yang kedua, kalau kita kasih 10 juta, pasti dia akan datang lagi. Dan pasti minta yang lebih besar. Dan ini tidak akan berhenti-berhenti. Jadi kepada pejabat yang sering terima godaan seperti itu, sering terima tekanan seperti itu, sudahlah, percaya bahwa dia tidak akan memudahkan kita ketika kita kena masalah. Itu kita harus pegang prinsip itu. Dan pasti otaknya itu seperti itu, otaknya. Kalau kita kasih 10 juta, pasti pikirannya, Dahlan dapat berapa ini kok bisa kasih kita 10 juta. Itu saya tidak mau. Pak Dahlan gampang ngomong gitu karena Pak Dahlan kan kaya raya. Duitnya, saya ingat pernah wawancara Pak Dahlan, 7 turunan tidak akan habis uangnya. Jadi tidak akan tergoda. Enggak juga. Tidak akan tergoda materi, sudah kaya raya Dahlan Iskan. Kalau yang lain yang gajinya pas-pasan ya tergoda. Saya kira Pak Mahfud sudah membuktikan juga bahwa yang penting itu prinsipnya sendiri. Karena itu tidak akan habis-habisnya. Kita sekarang mau kasih kesempatan untuk adik-adik bertanya. Siapa yang ingin? Wah, semuanya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Pak Dahlan. Sebagai pemimpin koboi, Bapak mengapa ingin mencalonkan presiden dan ikut Partai Demokrat, sedangkan kita semua tahu partai tersebut sekarang kadernya terkena kasus korupsi? Dan yang kedua, apabila Bapak terpilih jadi presiden di Pilpres 2014, apakah masih akan dengan gayanya yang turun ke lapangan langsung atau menjadi ganti gaya? Baik, siapa namanya Mas? Kamarul Arifin dari Fisioterapi Fakultas Kesehatan. Fakultas Kesehatan. Dijawab dulu silakan Pak Dahlan. Seperti Anda tahu bahwa saya tidak pernah mendaftar untuk jadi presiden, saya tidak pernah melamar, saya tidak pernah datang ke Partai Demokrat untuk mendaftar sebagai calon presiden lewat Partai Demokrat, tetapi saya diminta oleh pimpinan Partai Demokrat untuk ikut konvensi, ya saya ikut. Nah, kenapa Partai Demokrat yang minta? Ya karena mungkin Partai Demokrat yang belum punya calon presiden. Saya mau pertanyaan yang sama tadi dari Adi saya lempar ke Pak Mahfud. Pak Mahfud,
sudah mantap betul. Pokoknya targetnya sekarang insya Allah RI 1. Sudah mantap betul? Ya, saya sudah mantap untuk ke sana. Jarang-jarang orang langsung bilang iya sudah mantap betul. Biasanya politisi-politisi ya kita lihat angin. Kalau Pak Mahfud langsung iya mantap. Iya. Mantap Pak. Iya, saya merasa punya dorongan yang tidak bisa lagi saya tolak ya. Di belakang saya ini sudah banyak sehingga ketika saya mulai mau mundur lagi tidak bisa. Ini harus maju sampai ada penentuan oleh Tuhan dan oleh rakyat Indonesia. Saya boleh ke sana apa tidak? Mau tanya ke Pak Ahok soal capres juga Pak Ahok. Yang jelas kan kita tahu nih, dua bos Pak Ahok kemungkinan jadi capres. Bos di DKI kalau Jokowi, bos di partai Prabowo. Nah, Pak Ahok nih nanti kira-kira ikut bos yang mana ya? Ada dua bos soalnya. Kan kata komentator itu dua bos itu baru capres wacana. Kalau kita sebagai politisi, kalau kata almarhum Pak Taufik Kemas, kalau politisi tidak berani mimpi berkantor di Istana Presiden bukan politisi. Ahok punya mimpi itu nggak? Makanya saya bilang jangan jadi gubernur, jadi presiden aja saya siap kalau dia mau nyalon. Jadi ini sekaligus mau deklarasi mau nyaingin Pak Dahlan dan Pak Mahfud. Ahok pun siap. Tidak berani, ini beda angkatan. Ini beda angkatan. Jadi target kita beda angkatan. Jadi minimal targetnya berani sama siap sama wacana itu semua beda. Nah, Ahok yang mana nih? Tergantung nasib kata Pak. Tergantung nasib. Yang penting pencitraan itu bukan karena kebohongan dibuat-buat. Itu menurut saya tidak apa-apa. Semua harus melakukan pencitraan.